Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlanisa dengan NIM 1901110 dari kelas S12C. Jadi saya akan menjelaskan tentang identifikasi kation dan anion. Dua langkah utama dalam analisis adalah identifikasi dan estimasi komponen-komponen suatu senyawa. Langkah identifikasi dikenal sebagai analisis kualitatif, sedangkan langkah estimasinya adalah langkah kuantitatif. Yang pertama itu identifikasi anion. Anion merupakan ion bermuatan negatif. Dalam identifikasi atau analisa anion dikenal adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan analisa basah. Analisa kering meliputi pemeriksaan organoleptis seperti warna, bau, rasa, dan pemanasan. Analisa basah adalah analisa dengan melarutkan zat-zat dalam larutan. Analisa basah meliputi pemeriksaan kelarutan dalam air, reaksi pengendapan, filtrasi atau penyaringan, dan pencucian endapan. Dalam analisa anion, juga ada ujian ion saling mengganggu, misal CO3-2, SO3-2, NO3-, dan NO2-, dan lain-lain. Identifikasi atau analisis anion tidak jauh berbeda dengan analisis kation. Hanya saja pada identifikasi anion tidak memiliki metode analisis standar yang sistematis, seperti analisis kation. Uji pendahuluan awal pada identifikasi anion juga berdasarkan pada sifat fisika seperti warna, bau, terbentuknya gas, dan kelarutannya. Kemudian, proses identifikasi anion. Yang pertama, itu proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap yang diperoleh pada pengolahan dengan asam-asam, seperti anion yang membentuk gas bila diolah dengan HCl encer atau H2SO4 encer, dan anion yang membentuk gas atau uap bila diolah dengan H2SO4 pekat. Kemudian yang kedua itu ada proses yang bergantung pada reaksi-reaksi dalam larutan, yaitu anion yang diperiksa dengan pengendapan dan anion yang diperiksa dengan reaksi redoksnya. Kemudian saya akan melanjutkan golongan-golongan anion. Anion itu dibagi dalam 3 golongan umum, yaitu yang pertama golongan sulfat terdiri dari SO4-2, CO3-2, PO4-3, CrO4-2, C2O2-2, SO3-2, SO4-3. Kemudian yang kedua itu ada golongan klorida atau halida terdiri dari Cl-, Br-, I-, SCN-, dan S2-. Kemudian yang ketiga itu ada golongan nitrat yaitu NO3-, NO2-, ClO3-, C2H3O2-. Selanjutnya, reaksi Kas terhadap ion klorida. Yang pertama itu perak nitrat. Klorida bereaksi dengan larutan yang mengandung Ag+, akan membentuk endapan putih AgCl yang tidak larut di dalam asam basa kuat. Perak klorida larut di dalam 6MNH3 membentuk senyawa kompleks, terutama Cn- dan S2O3-2 atau Cl- pada konsentrasi yang tinggi. Kemudian pengoksidasi. Di dalam larutan asam kuat, oksidator yang baik seperti KMNO4, NaBiO3, dan MnO2, tetapi bukan K2, S2O8. Ion klorida dioksidasi menjadi klorin. Kemudian, reaksi Kas terhadap ion bromida. Yang pertama itu perak nitrat. Dengan ion bromida akan dihasilkan endapan kuning dari AgBr. Garam ini kurang larut dibanding AgCl, tetapi dapat larut di dalam 15MnH3 dan di dalam larutan Na2S2O3. Dapat direduksi oleh logam seng dengan adanya asam, melepaskan ion Br- dan membentuk logam perak. Kemudian asam nitrat, semua bromida kecuali AgBr tidak larut, tetapi dapat dioksidasi dengan 15MHNO3. Kemudian indikator fusin, uap brom akan mengubah warna kertas taring dari merah ke violet. Tidak ada halogen yang lain memberikan reaksi yang sama. Kemudian selanjutnya reaksi Kas terhadap ion tiosianat. Yang pertama itu perak nitrat. Dengan mencampur larutan yang mengandung SCN- dengan Ag+, akan dihasilkan endapan putih dari AgSCN yang larut di dalam amonia, tetapi tidak larut di dalam asam mineral. Mendidihkan AgSCN dengan 1MnAcl akan mengubah garam AgCl dan melepaskan ion SCN-. Ferinitrat, ion kompleks berwarna merah dari FeSCN2+, terbentuk pada penambahan Fe3 dengan larutan tiosianat dalam kondisi asam. Kemudian seng, dalam larutan H2SO4 encer, seng mereduksi tiosianat menjadi H2S. Contohnya dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian, reaksi Kas terhadap ion sulfida.
Perak nitrat dihasilkan endapan hitam Ag2S yang tidak larut di dalam amonia, tetapi cepat dioksidasi oleh 6MHNO3 panas. Dan timbal nitrat, reagen ini biasanya digunakan pada kertas saring dan direaksikan dengan ion sulfida atau gas H2S menghasilkan PBS hitam atau coklat yang mengkilap. Caranya mempersiapkan kertas ini, tambahkan 6M NaOH sedikit ke dalam 0,1 M PbNO3 2 kali hingga endapan larut. Basahkan kertas saring dengan larutan dan gunakan kertas ini untuk tes terhadap sulfida. Kemudian selanjutnya materi kation. Klasifikasi kation paling umum didasarkan pada perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. Kelima golongan kation dan ciri-ciri khas golongan ini adalah: yang pertama itu ada golongan yang pertama, HCl. Kation golongan ini membentuk endapan dengan asam sulfat encer. Ion-ion golongan ini adalah timbal, merkurium 1 raksa, dan perak. Kemudian golongan 2, H2S. Kation golongan ini bereaksi dengan hidrogen sulfidan dan membentuk endapan dengan suasana asam mineral encer. Ion-ion golongan ini adalah merkurium 2, tembaga, bismut, kadium, arsenik 3, arsenik 5. Golongan 2 dibagi A dan B. Golongan 2A tidak bisa larut dalam amonium polisulfida, sulfida, dan kation. Golongan 2B itu dapat larut. Kemudian yang ketiga itu golongan 3. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer ataupun dengan hidrogen sulfida. Kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniakal. Kation golongan ini adalah kobalt 2, nikel 2, besi 2, besi 3, kromium 3, aluminium, zinc, dan mangan 2. Kemudian golongan 4. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan reagensia. Kation-kation golongan ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Contoh golongan ini adalah kalsium, strontium, barium. Yang terakhir itu ada golongan 5 tersisa, kation-kation umum yang tidak bereaksi dengan reagensia sebelumnya. Contoh magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Kemudian, dalam analisis kualitatif, cara memisahkan ion logam tertentu harus mengikuti prosedur kerja yang khas. Zat yang diseleksi harus disiapkan atau dirubah dalam bentuk suatu larutan. Untuk zat padat, kita harus memilih pelarut yang cocok. Ion-ion pada golongan-golongan diendapkan satu persatu. Endapan dipisah dari larutan dengan cara disaring. Endapan dicuci untuk membebaskan dari larutan pokok atau filtrat dan tiap-tiap logam yang mungkin akan dipisahkan. Cokro Sarjawanto 1977. Kemudian penentuan golongan kation. Untuk mengidentifikasi kation secara sistematis harus dilakukan pemisahan golongan. Pemisahan golongan dilakukan dengan cara kation dalam tiap golongan itu diendapkan sebagai senyawa dengan menggunakan reaksi pengendapan tertentu. Kemudian saya akan melampirkan daftar pustakanya yang bisa dilihat pada slide ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.